Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya Sobari. Kali ini saya akan membahas atau menceritakan tentang satu perusahaan outsourcing yang mungkin banyak orang anggap sebagai penipu, gitu ya, dalam tanda kutip. Dan sebelumnya saya sudah buat 2 video. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang dialami oleh orang-orang yang melamar di PT tersebut. Sekaligus saya juga akan coba jawab mungkin beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya jawab. Yang pertama, bisa nggak uang itu balik gitu ya? Uang yang nominal 1.350.000 itu yang kita bayarkan ke PT Magada Padel Perosindo itu bisa diambil lagi nggak? Bisa balik nggak gitu ya? Kemudian kenapa sih nggak dilapor polisi aja ya, seperti pertanyaan ini, Bang, kenapa nggak lapor polisi aja? Itu nanti saya akan coba bahas. Kemudian selanjutnya ada banyak sekali ketika teman-teman yang baru banget daftar, terus mungkin buka Google gitu ya, searching di YouTube dan nemu video saya, akhirnya kontak nomor saya dan minta saran saya harus gimana gitu ya. Nah, ini mungkin saya akan coba jawab dan buat teman-teman supaya nanti bisa simak video saya. Oke, kemudian buat teman-teman yang baru gabung sekali di channel ini, selamat datang dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan buat teman-teman yang merasa apa yang saya share ya, yang dalam video-video saya ada yang bermanfaat, boleh didukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian like dan komen. Jika berkenan silakan di-share ke teman-temannya, dan jika kalian tidak suka dengan apa yang saya sampaikan silakan dislike ya. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasannya. Jadi PT Magada Padel Perosindo ini adalah satu perusahaan outsourcing penyedia jasa layanan penempatan kerja. Namun dalam prosesnya itu menurut saya banyak kejanggalan yang tidak bisa dianggap benar. Artinya banyak yang melamar di situ merasa terjebak dan tertipu ya. Oke, yang pertama pertanyaannya, bisa nggak sih uang yang kita bayarkan itu balik lagi karena kita nggak mendapat pekerjaan gitu ya. Nah, kalau dari pasal-pasal yang dibahas ya, yang mereka cantumkan dan kita tanda tangani dengan materai, itu bisa dengan catatan dalam jangka waktu 3 minggu itu kita tidak mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi jaminannya uang dikembalikan. Namun teman-teman, itu adalah hal yang mustahil. Karena kenapa? Karena si PT ini pasti akan tetap berusaha menempatkan teman-teman ya di perusahaan manapun supaya bisa bekerja. Karena ada poin di pasal itu bahwa kita harus siap ditempatkan di mana saja, dan ketika kita menolak atau membatalkan kesepakatan ditempatkan di situ, maka otomatis uang yang kita bayarkan tidak bisa kembali karena kita yang menolak gitu ya. Nah, itu yang harus teman-teman juga garis bawahi. Cuman ada satu kasus teman-teman, 2 kurang lebih ya. Jadi 2 yang saya ingat dari selama 1 tahun ini, ada banyak yang melamar dan mencoba mengambil kembali uangnya. Jadi ada yang berhasil sampai uangnya dikembalikan teman-teman. Caranya gimana? Jadi waktu itu ceritanya ada satu perempuan ya, dia ini sebagai kakak yang melamar di PT Magada Padel Perosindo ini. Jadi dia kakaknya, yang melamar itu adiknya. Karena merasa janggal dengan PT ini, akhirnya dia cari informasi dan nemu kontak saya, kemudian menghubungi gitu ya, minta saran dan lain sebagainya, minta informasi juga. Akhirnya saya sarankan untuk coba kalau memang masih penasaran ya, silakan dilanjut gitu ya. Atau kalau sudah merasa ragu ya, silakan minta bantuan siapapun, kalau bisa aparat yang kuat gitu ya, dalam tanda kutip ya, yang berpengaruh, yang bisa
lebih tinggi dari backingan mereka supaya uangnya bisa balik gitu ya. Akhirnya karena si kakak ini yang perempuan punya teman aparat ya setempat, terus dia telepon kemudian minta bantuan dan akhirnya bersedia ya. Perlu digarisbawahi, si aparat ini belum tahu bahwa si kakak ini berurusan dengan PT Magada Padya Perosindo. Akhirnya dia bersedia membantu untuk menindak dari PT tersebut. Kemudian datanglah, ya singkat cerita datanglah si kakaknya ini ketemu dengan aparat yang ingin membantu. Ya saya tidak tahu hubungan mereka seperti apa, yang pasti dekat gitu ya, karena si kakaknya ini yang menghubungi saya bilang, oh saya punya kenalan ini, saya akan coba minta bantuan dan katanya bersedia gitu ya. Terus saya juga apresiasi, wah bagus dong gitu, supaya si PT ini bisa segera diproses. Dan di situ juga saya ikut senang karena siapa tahu kan si PT ini bisa langsung diproses dan berhenti gitu ya operasinya. Akhirnya mungkin ngobrol seperti itu, kemudian dia tahu bahwa itu PT Magada Padya Perosindo. Terus si aparat ini nelpon mungkin ke teman atau orang yang di kantornya, entahlah gitu ya. Tapi hasilnya itu teman-teman, yang awalnya mau bantu itu sampai berubah jadi tidak bisa membantu gitu ya. Nah itu informasinya dari si perempuan ini yang konfirmasi ke saya bahwa yang yang membacking si PT Magada Padya Perosindo ini ternyata pangkatnya lebih tinggi gitu ya. Kalau nggak salah bintang berapa gitu, intinya ya mungkin kepalanya lah ya gitu, paling tinggi di situ, sehingga si aparat yang mau bantu perempuan ini gak bisa ngapa-ngapain karena itu salah satu atasan dari mereka. Sampai si perempuan ini bilang, gak jadi kak, gak bisa bantu gitu ya, sama aja katanya. Jadi ya udahlah, sampai dia pun kesal ke aparat itu karena pas waktu itu dia minta balik uangnya pun malah si perempuan ini ditanya mana kwitansinya, mana bukti-buktinya ada atau enggak. Padahal si kwitansi itu sudah diberikan kepada PT Magada Padya Perosindo gitu ya. Nah itu salah satu cerdiknya PT ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman melamar itu dapat kwitansi dan sebagainya, surat pengantar, kita diarahkan ke kantor pusat. Nanti di kantor pusatnya yang mereka bilang kantor pusat ini, si bukti-bukti itu mereka ambil, kita hanya dikasih kartu anggota. Itu salah satu trik mereka untuk menyulitkan kita ketika ingin membuat laporan atau lain sebagainya gitu ya. Jadi hilanglah bukti-buktinya. Nah itu pun terjadi ke si perempuan ini. Ketika diminta kwitansi ya tentu aja nggak ada karena sudah diberikan ke PT Magada Padya Perosindo. Akhirnya ya di situ nggak bisa lah uangnya itu balik. Itu teman-teman ya. Jadi bisa nggak uangnya balik gitu? Kenapa nggak dilaporin ke polisi gitu ya? Jadi sudah ada, bahkan sudah minta bantuan tapi tidak bisa diproses karena memang yang membacking mereka juga bukan orang sembarangan gitu ya. Oke, kemudian ada yang kedua teman-teman, kasusnya itu dia orang Sukabumi. Nah dari Sukabumi ini dia datang ke Jakarta untuk melamar itu, kemudian pulang ke Sukabumi dan dia memutuskan untuk menghubungi relasinya, yaitu salah satu ormas yang ada mungkin di daerah dia. Terus waktu itu dia bilang bahwa ormas ini siap untuk membantu gitu ya, siap untuk membantu. Ya datanglah, mungkin konsultasi, ketemu dan lain sebagainya. Kita sampai mau janjian ketemu di mana gitu ya, kita datangi PT-nya dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ternyata si orang yang dari Sukabumi ini, yang laki-laki, dia bilang kalau mau dibantu ormas ini tuh jadi kayak ada persyaratan harus mengadakan uang sekian gitu ya. Kalau nggak salah 3 sekian lah, tapi bukan 300.000, 3 juta ya. Tiganya ini agak gede juga lumayan. Nah itu diinfo di grup, sampai anggota grup juga bingung gitu. Akhirnya ya sampai mereka yang sudah janjian, yang coba mengumpulkan massa ini ya down lagi gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena harus ngadain uang yang cukup besar, kemudian harus ngebarin waktu juga dan lain sebagainya. Akhirnya mereka memilih pasrah dan diam lagi di grup. Nah itu salah satu usaha yang sudah dilakukan, bahkan sampai mencari pengacara dan sebagainya, tapi ya hasilnya nihil gitu ya.
Ya mungkin satu-satunya cara kita harus punya backingan yang sangat kuat atau kita pakai hukum rimba gitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman bersedia untuk atau ilmu viral gitu ya, diviralkan dan lain sebagainya. Ya siapa tahu nanti ada mungkin aparat-aparat yang masih tergerak hatinya untuk menindak atau memperbaiki PT-PT seperti ini. Kayak itu yang pertama. Jadi kenapa nggak dilaporin ke polisi gitu ya? Karena ya kita juga sulit. Bahkan waktu itu ada salah satu yang coba melapor ke polisi, ya polisinya minta ini minimal harus ada sekitar 25 juta nominal yang terhitungnya supaya bisa dimasukkan atau diperkarakan gitu ya. Jadi korbannya harus banyak. Ya itulah salah satu kendalanya. Oke, kemudian bisa nggak uang yang kita bayarkan ke mereka, terus kita sudah tahu bahwa mereka ini menjebak gitu ya, menipu dalam tanda kutip, kita minta uangnya balik, bisa atau tidak? Saya bilang ada yang berhasil gitu. Saya bilang tidak bisa sebenarnya, tapi ada yang berhasil teman-teman. Jadi caranya gimana? Jadi waktu itu ada perempuan melamar dengan teman-temannya ke PT ini, terus dia sampai temannya ini menghubungi saya gitu ya. Terus dia bilang, "Kak, katanya ada yang berhasil nih balik uangnya." Terus saya tanya caranya gimana, sampai-sampai si orang itu sudah gabung grup. Jadi saya ada satu grup, di situ kumpulannya orang-orang yang sudah pernah mendaftar dan belum mendapat pekerjaan sampai sekarang. Nah di situ dia bilang saya berhasil, tapi nggak mau sharing di situ, nggak mau kasih tahu caranya, sampai agak debat, sampai dia live grup gitu ya, karena mungkin tersinggung dengan bahasa dan lain sebagainya. Terus saya tanya temennya ini, gimana sih memang caranya? Gitu, kok bisa uangnya balik? Karena sejauh ini belum ada yang bisa. Akhirnya dia cerita. Jadi ceritanya begini, si perempuan itu yang melamar, dia merasa sudah menemukan kejanggalan dan merasa ditipu. Akhirnya dia datang ke kantor aparat gitu ya, aparat setempat, dan meminta bantuan untuk mengambil uang itu. Awalnya si aparat ini menolak, gak mau membantu gitu ya. Nah karena mungkin kukuhnya si perempuan ini sampai dia mengeluarkan kata-kata yang mungkin ya ini hak saya loh gitu ya, meminta bantuan, meminta perlindungan kepada bapak gitu, dan ini adalah tugas bapak gitu ya. Sampai si polisi ini kalah debat dan akhirnya memutuskan untuk membantu dia. Nah datanglah ke perusahaan PT Magada Padel Perosindo ini, terus si aparat ini bilang, oh ternyata kalian lagi ya yang berulah gitu. Itu disampaikan kepada PT Magada Padel Perosindo ini. Nah di sini menarik teman-teman. Kenapa menarik? Karena ada kalimat, oh ternyata kalian lagi. Itu artinya berarti kan polisi ini sudah sering gitu ya, sering mendapat laporan bahwa PT ini tuh seperti itu. Akhirnya si polisi ini bilang, kalau kalian terus-menerus seperti ini, nanti saya tindak lanjut loh. Sekarang kembalikan uang dia. Nah akhirnya sepakatlah di situ si PT Magada Padel Perosindo ini akan mengembalikan uang perempuan ini. Akhirnya dipanggillah ke kantor aparat itu, dipertemukan dengan perempuan tadi. Ternyata di kantor aparat ini ada 2 orang atau 3 orang temennya gitu ya, yang barengan ingin mengambil uangnya. Jadi seakan-akan ya mungkin menjebak PT Magada Padel Perosindo, karena dia kira cuma 1 orang yang minta balik uangnya. Ternyata ada beberapa orang gitu, sampai langsung ke ATM dan ngambil uangnya kata dia, terus langsung dibalikin. Cuman catatannya ketika uangnya dibalikin itu ada persyaratan atau perjanjian bahwa si perempuan itu tidak boleh mengajak teman-teman yang lainnya yang pernah mendaftar untuk mengambil kembali uang di PT Magada Padel Perosindo gitu ya. Nah itu mungkin salah satu alasan kenapa si perempuan ini tidak mau menceritakan di grup WhatsApp tentang caranya bagaimana supaya uangnya bisa balik gitu ya, karena dia merasa sudah melakukan perjanjian, dan kalau disampaikan kepada anggota grup itu artinya sudah melakukan dan mungkin dia bisa diperkarakan. Itu mungkin ketakutan dia sampai akhirnya left grup dan tidak mau sharing gitu ya. Tapi saya dapat informasi dari temennya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua teman-teman, bagaimana supaya uangnya ini bisa balik gitu. Jadi ada 1 orang, katakanlah korban gitu ya, yang mendaftar di situ, laki-laki. Nah
dia bilang di grup itu, saya akan kembali ke Cinere, ya, akan kembali ke Cinere, ketemu dengan PT Magadha Padya Perosindo, dan saya akan minta uang saya balik dengan baik-baik. Nah, ini baik-baiknya ini saya nggak tahu persis seperti apa, cuman infonya dia bilang seperti itu ke saya dan di grup itu ya. Akhirnya saya bilang, oh ya sudah, dicoba bisa atau tidak gitu. Jika bisa nanti report ya ke saya bagaimana berhasil atau enggak. Nah, setelah beberapa minggu saya coba tanyakan ke dia, uangnya dibalikin nggak dengan cara diminta seperti itu gitu, baik-baik. Mungkin dia datang atau ngomong gimana gitu ya, merendah atau bagaimana. Dia bilang berhasil dibalikin kok katanya, suruh nunggu 3 hari atau berapa hari gitu, tapi dibalikin katanya. Nah, itu salah satu contoh kasus ya, bagaimana supaya uangnya bisa balik. Cuman untuk saya pribadi waktu itu karena sudah muak gitu ya, sudah malas, akhirnya ya sudahlah, saya ikhlaskan aja gitu ya. Kemudian saya bikin videonya supaya tidak ada lagi orang-orang yang terjebak. Harapannya seperti itu. Tapi ternyata 1 tahun ini ada banyak sekali yang melapor ke saya bahwa saya baru ketipu, saya baru ini dan lain sebagainya. Bahkan hari ini pun semenjak video ini saya bikin, itu hari ini ada ibu-ibu yang antar anaknya daftar dan dioper-oper gitu ya, ke Cibubur Junction dan lain sebagainya, suruh ke restoran apa gitu. Itu masih ada yang terjebak gitu ya. Kemudian tadi tentang polisi kita sudah bahas ya. Kemudian tentang bagaimana sih uangnya bisa balik atau tidak, saya sudah jelaskan. Nah, sekarang adalah terakhir ya teman-teman. Ini mungkin buat kalian yang baru daftar kemudian bingung harus ngapain gitu ya. Jadi saran saya, ketika kalian sudah terlanjur membayar, satu ya, yang pertama, kalau kalian masih punya modal ya, kemudian masih siap untuk dioper-oper, artinya masih punya tenaga untuk mengikuti proses mereka, silakan dilanjutkan ya. Kalau bisa kalian rekam seluruh aktivitasnya ya, artinya ketika kalian training, kalian minta dokumentasi dan sebagainya, dan saya yakin itu nggak diperbolehkan ya, karena mereka melarang itu. Bahkan kalau kita nganter nih ya, nganter saudara ngelamar ke perusahaan itu, kita suruh tunggu di luar, nggak boleh masuk, nggak boleh mendekat dan sebagainya. Itu salah satu kejanggalan yang saya bahas di video sebelumnya teman-teman. Jadi untuk yang baru gabung, kalau masih punya modal dan punya tenaga untuk mengikuti prosesnya, silakan ikutin sampai buktikan bener gak ditempatin kerja. Kalau ada ketidaksesuaian, misalkan si perusahaan itu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dikirim orang, kalau bisa ya sampai ngobrol dengan direkturnya atau mungkin manajernya, kalian tanyakan, dokumentasikan, benar nggak sih ada kerjasama dengan PT Magadha Padya Perosindo. Kalau mereka tidak tahu apa-apa, asal comot lowongan kemudian kirim orang, itu kan berarti ya benar-benar PT Magadha Padya Perosindo ini ya gak jelas gitu ya, atau penipu lah, atau penjebak gitu, atau apapun lah istilahnya ya gitu. Jadi kalau bisa kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua ya, teman-teman yang baru gabung boleh di bawah ada nomor saya, nanti saya cantumkan, silakan menghubungin, kita ngumpul dulu gitu ya. Karena kalau gerak sendiri-sendiri mungkin agak susah. Siapa tahu suatu saat setelah banyak, saya tidak berharap banyak lagi yang ketipu ya, siapa tahu ketika kita kumpul ini yang sudah-sudah gitu ya, orang-orang yang sudah merasa tertipu, kita kumpul ya, siapa tahu suatu saat ada kebetulan ada bertemu dengan aparat yang bersedia untuk menindaknya, atau paling tidak memperbaiki sistemnya gitu ya. Karena teman-teman, sekali lagi, perusahaan outsourcing yang benar itu tidak ada pembayaran. Sekalipun ada biaya seragam atau apapun, biasanya dia bisa dibayarkan setelah kita kerja, jadi dipotong dari gaji kita. Tapi kalau PT Magadha Padya Perosindo ini uangnya dibayar di muka gitu, itu sudah salah banget lah gitu. Jadi tetap hati-hati ketika melamar pekerjaan. Pastikan ketika teman-teman melamar pekerjaan itu melamar ke akun resminya ya, atau email resmi dari perusahaan, atau kalau bisa langsung datang ke perusahaannya dan melamar langsung gitu. Jadi hindari informasi-informasi yang
fake gitu ya, dari akun-akun fake itu hindari, karena ya tadi resikonya teman-teman cuman mengeluarkan uang aja, pekerjaannya nggak dapat itu ya. Jadi silakan hubungi nomor saya, nanti saya gabungkan di grupnya. Itu saja untuk video kali ini teman-teman, pembahasan tentang PT Magada Padel Perosindo. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dan informasi-informasi dari teman-teman yang sudah mendaftar dan sudah bergabung di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp saya. Kemudian sudah komunikasi dengan saya dan minta saran, kemudian saya pun meminta informasi dan sebagainya, bagaimana perkembangannya. Itulah informasi yang saya dapatkan, yang saya sampaikan di video ini gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman juga, saya ingatkan, harus hati-hati. Kalau bisa jangan mau berurusan dengan PT ini ya, karena ya itu akan merugikan gitu ya, akan merugikan teman-teman. Ya silahkan kembali lagi ya teman-teman, mau menilai PT ini seperti apa, mau dibilang penipuan, mau dibilang perintah darat gitu ya, atau mau dibilang penjebak dan lain sebagainya, goblok, ganjing dan sebagainya, ya silahkan gitu ya. Cuman kalau dari saya pribadi, ya PT ini bisa mungkin dikategorikan sebagai lebih tepatnya menjebak kali ya, menjebak gitu. Ya kalau penipu, ya penipu juga mungkin bisa gitu ya. Cuman ya itu tadi, beratnya kita sudah tanda tangan di materai menyetujui ketentuan-ketentuan mereka, yang itu ketentuannya sudah sangat menguntungkan mereka saja. Kita tidak ada keuntungan yang didapat gitu ya, hanya capek dan keluar modal banyak. Oke, itu saja teman-teman untuk kali ini. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan gitu ya. Sekali lagi buat pihak-pihak terkait yang mungkin saya sebut di sini atau saya ceritakan kisahnya, mudah-mudahan tidak keberatan ya yang saya ceritakan kisahnya, karena mungkin ini sebagai informasi juga buat teman-temannya. Terus buat aparat-aparat dan mungkin pihak PT Magada Padel Perosindonya sendiri, apabila kalian melihat video ini, video saya tidak bilang kalian penipu ya, cuman tolong sistem kalian dibenarkan gitu ya, dibenahi. Kalau memang kalian ingin mendirikan suatu perusahaan outsourcing yang benar, coba kalian harus lebih transparan, legalitasnya seperti apa, kerjasamanya dengan perusahaan, penempatan kerja kalian seperti apa ya. Karena saya yakin yang mendaftar meskipun bayar di nominal 1.350.000 ke kalian itu tidak akan keberatan, asalkan apa yang kalian sampaikan itu benar-benar diberikan kepada orang-orang yang mendaftar di PT kalian gitu ya. Ya jangan sampai nanti suatu saat kalian menerima akibatnya gitu ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.